Dija. Aku Diba. Welcome to our channel. Ya. Kali kita punya channel sendiri guys, seperti permintaan kalian. As your wish guys. Dan pertama kita pengen bikin apa? Question and answer. Q&A. Jadi aku udah kumpulin beberapa pertanyaan dari kalian. Kan kita udah open question box gitu di TikTok. Kalau yang belum follow bisa follow dulu. Jadi langsung aja lah ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Disclaimer, sorry dulu kalau misalnya ada yang nggak kepilih pertanyaannya. Karena mostly rata-rata sama pertanyaannya guys. Gitu. Oke, yang pertama dari user. Yang pertama dari user 55 bla bla bla, bisa lihat di sini. Kak Bija kapan pre-love lagi? Kok ini pertanyaan pertama? Oke, pre-love aku belum tahu sih kapan. Yang penting pantengin aja TikTok aku atau bisa langsung follow aja di sini. Where by Bija. Next dulu ya. Next dari My Potterblood. Fix ini dia Potterhead. We both Potterhead. Kamu bacain. Kalian berdua punya impian yang belum tercapai nggak? Banyak sih kalau buat masing-masing ya. Iya, kalau masing-masing baik banget sih. Kamu dulu deh. Kalau aku sih pengen punya usaha sendiri yang lebih apa ya? Yang lebih gede lah. Terus bisa bisa apa? Kayak mencapai financial freedom, of course. Jauh banget ya dari pemikirannya. Masih pengen S2 banyak. Kalau yang deket-deket dulu ada nggak keinginan? Mungkin fokus ke usaha sendiri sih. Kayak udah ada beberapa yang udah jalan, cuman masih kecil-kecilan. Masih jauh dari kata company gitu. Aku impian belum tercapai banyak banget karena aku masih mau mengejar cita-citaku sebagai dokter. Tapi kalau deket-deket aku tuh pengen banget my dream car. Lexus. Ya, aku mau kembangin usaha aku juga sih, apalagi di bidang fashion. Mohon dukungannya. Siapa yang sering ngalah kalau lagi berantem? Diba sih. Tapi dia juga ada ngalah, cuman perbandingannya lebih banyak gua. Dia juga kadang diem aja. Karena aku tipe kalau misalnya lagi ada sesuatu tuh aku selalu cenderung diam dibandingkan Diba. Kayak sana lagi berantem nih gitu, Diba tuh bisa langsung ngomong seperti itu juga, kayak kamu gini pokoknya langsung kayak ngomong gitu loh, kayak selesaiin atau nggak dijelasin gitu. Tapi kalau aku tuh enggak, aku bisa diem dulu berhari-hari, malahan pernah. Nggak sih, dia tuh sebenarnya bisa act like nothing happen gitu loh guys. Cuman dia masih dipendam gitu, jadi kayak kadang kesel sendiri, diem sendiri. Bisa mandi 1 jam, duduk doang tuh, nggak ada bunyi air, nggak ada bunyi apa. Paling sambil denger lagu Taylor Swift. Dari S ini baik banget sih. Banyak banget. Kita pilih aja beberapa ya. Siapa yang paling sering bilang terserah? Bija. Aku. Iya, aku sadar itu sih. Kayaknya aku duluan sih yang sering ngomong serah. Pertanyaan menarik. Punya mimpi yang pengen kalian wujudin bareng nggak? Ada lah. Banyak sih. Nanti pertanyaan selanjutnya, benua atau negara mana yang pengen kalian kunjungin bareng? Jepang. 1, 2, 3. Jepang. Sebenarnya Diba tuh pengen Korea guys awalnya, cuman aku tuh pengennya Jepang. Aku suka Jepang kok. Next. Ini salah satu contoh pertanyaan yang mirip-mirip, yang banyak banget ditanyain. Bukan kok kita lagi live di TikTok juga ya? Iya, banyak banget yang nanya, sampai dengan DM. Jadi kita jawab di sini, cuman ini nggak sedetail dulu waktu kita awal-awal ya. Ceritain dong Kak, awal ketemu Kak Diba dan siapa yang deketin duluan? Oke guys, ini adalah sebuah pengakuan. Aku nggak deketin, tapi aku duluan yang ngechat. Itu aja kan dari strangers. Tapi aku nggak ada bermaksud buat sampai ke sana. Gimana? Karena kayak gini loh, kayak Diba tuh apa ya?
I'm not gonna say this like we're different, but aku sama Diba tuh bener-bener dulu tuh beda banget lifestyle-nya. So kayak aku ngerasa kayak I'm not, kayak aku bukan her type. Skena nggak skena sih, Dia tuh yang apa? lifestyle kita beda-beda itu. Lifestyle kita sebeda itu. Diba tuh sangat-sangat apa ya, sangat seru lah lifestyle gitu. Sementara aku tuh yang kayak aku di rumah aja gitu loh, fokus with my education. Diba juga kayak gitu, cuma Diba lebih bervariasi lifestyle. Sementara aku kan ya aku sangat mencerminkan orang introvert gitu loh. Dan saat waktu itu aku di fallback lah sama dia agak ngartis guys. Sebenarnya aku udah nge-follow dia tuh udah dari 2 bulan sebelum dia akhirnya nge-follow back aku. Itu konten dia entah kenapa tiba-tiba FYP di aku. Terus aku ngeliat kayak seru aja gitu ngeliat konten-konten dia. Terus aku stalk kan. Awalnya kada, wih cakep banget nih orang. Waktu itu aku ngeliat dia kayak, ih cakep banget ya gitu. Terus aku kira dia tuh orang Philippines waktu itu. Tapi pas aku lihat di pin TikToknya itu tuh daerahnya dia kayak tag location tuh di Jakarta. Itu BTW guys, akun dia sebelum ke band. Iya. Itu akun dia sebelum ke band, akun pertama banget lah. Waktu itu dia fallback guys, itu tuh jam 3 apa jam 2 malam gitu. Jam 2 malam, besok pagi aku harus visit ke puskesmas. Baru di fallback sama dia, aku makin gak bisa tidur. Kayak, wah di fallback gitu. Terus ya chat gak ya gitu. Ya udah aku DM kayak gini. Oke. DM aku pencet send, udah amat, aku nggak mau baca, aku nggak mau tahu besok pagi kayak gimana. Balas minta iMess. Guys, terus waktu itu fun fact, aku gak pernah pakai iMess dan aku nggak ngerti pakai iMess gimana caranya. Namanya masih email aku, masih at gmail.com atau at gmail.com guys. Terus ya waktu itu aku kayak langsung cari tahu gimana cara pakai iMess. Terus udah sih, akhirnya chatan, panjang lah ceritanya sampai akhir kita kayak gini. Kan waktu itu aku masih kayak first time, dan aku nggak ada berharap apa-apa. Soalnya aku nggak ngerasa kayak aku tipenya dia. Enggak sih, you my type. Ya. Ya cuma waktu itu tuh mungkin karena lifestyle kita sebeda itu, jadi kamu udah kayak ya kita ngerasa cocok nggak ya gitu nggak sih? Itu ceritanya aku masih awal ngerantau ke Jakarta, masih kayak yang kerja nungki. Terus aku anaknya emang suka keluyuran, maksudnya ya lah, sempat tarik ulur juga karena kan aku masih kayak sempat di fase denial. Ada ghosting sama dia? Iya kita sama-sama nge-ghosting pernah guys waktu itu. Gimana perasaan Bija pas tiba confess? Karena kan ini untuk pertama kalinya buat Bija. Jujur aku menanti-nantikan itu. Ada yang nanya nih, mau tau alasan kalian dong kenapa suka banget pakai baju couple atau senada gitu warnanya? Dan pernah dikira kembar nggak? Kalau pernah dikira kembar sering sih. Itu sebenarnya ide Diba, tapi aku juga suka sih kayak barang-barang kayak couple atau enggak kayak sering pakai match. Kadang kalau misalkan aku pergi, aku tuh beda bawahan gitu udah kayak kamu nggak mau pakai warna coklat aja kayak gitu. Terus dia pernah ngambek guys gara-gara aku salah ngomong. Waktu itu aku bercanda kayak kamu kembaran mulu kayak mau lebaran kayak gitu. Lucu aja, aku bercanda. Serius banget ngomongnya. Maaf ya. Iya maaf ya. Ini lucu sih pertanyaannya. Kalian tuh bisa sepositif itu karena apa? Kerasa banget aura positifnya. Are we? Thank you sih. Tapi tuh dibengkel deh. Aku juga bingung sih. Mungkin karena kita lebih berhati-hati kali kalau nonton gitu. Iya. Kayak gitu sih. Kita lebih main hati-hati aja. Soalnya kayak kayak takut kegoreng lah, takut salah ngomong, takut diedit yang dipendek, di-cut gitu, terus viral, terus kita dihujat. Awal mula ngerasa suka satu sama lain. Dari depan Ovi aku dulu deh. Kalau dulu tuh karena waktu aku awal-awal pindah ke Jakarta kali ya, rantau.
dia tuh salah satu orang yang perhatian. Padahal itu baru kenal, so aku kayak ngerasa langsung punya someone yang bisa aku aku andelin dalam hal cerita, keluh kesah, ngeluh. Terus dia juga tipikal orang yang kayak she knows that aku sendirian gitu di Jakarta. Dia pernah bilang gini kayak kamu khawatir banget kamu sini gak bisa siapa gitu. Tapi itu beneran, aku ngerasa kayak aku nggak tau ya, padahal kita masih dekat itu dulu, tapi aku ngerasa kayak I want to protect you gitu. Awal mula aku ngerasa kayak I think aku suka sama dia atau enggak, aku ngerasa pas waktu ini sih, pas waktu Dia mah baru ngerasa beneran pas udah jadian. Karena aku, oh ya sih, yang benar-benar banget tuh pas dia ngejar aku. Dia ngejar balik, aku kayak ya effort banget. Effortnya apa tuh? Effortnya dia ngechat aku terus. Itu udah sebulan kali nggak aku bales. Terus dia ngechatnya panjang banget, sumpah kayak literally panjang banget, sampai dia ngechat di iMess, ngechat di DM, terus sampai dia bela-belain aku liburan ke Jogja, dia ikut ke Jogja. Terus di Jogja, orang Jogja. iya, tapi di Jogja dia kayak selalu nemenin aku terus. Jadi tour guide guys. Iya, dia selalu nemenin aku terus. Aku ngerasa kayak aku beneran, aduh gitu, kayak ya pokoknya dia ngejar tuh bener ngejar banget, jadi kayak ya udah ngerasa kayak disayang gitu. Pelukan. Wang. Jadi udah sih guys, gitu aja buat episode perdana. Jadi boleh komen dong kita next video kita bikin konten apa, kalian mau kita ngapain. boleh Siapa tahu kita tertarik di sini. betul. Oke guys, sekian dari kita, see you on the next video.